Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber Junior. Halo adik-adik, apa kabar? Apakah adik-adik baik-baik saja? Saya harap seperti itu. Kita akan lanjutkan lagi. Sekarang kita sudah pada subtema 3, ya. Pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Oke, mari kita pelajari sama-sama. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Kita lihat ini gambar apa? Wah, ini adalah gambar seorang anak mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Lihat, penjualnya aja sakit-sakitan. Dan makanannya kita kebersihannya juga diragukan. Artinya dia setelah makan perutnya sakit. Jajan makan makanan yang kotor itu harus kalian hindari, karena makanan yang kotor itu adalah sumber penyakit. Banyak mengandung bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan sakit perut. Misalnya Shigella tipusa, gitu ya. Shigella dysenteriae maksud saya, Shigella dysenteriae, atau mungkin bakteri Escherichia coli, ya, yang jahat atau kelebihan, ya. Jadi pada intinya banyak mikroorganisme yang jahat, atau mungkin juga banyak mengandung zat-zat karsinogen. Apa itu zat karsinogen? Adalah zat yang bisa memicu terjadinya kanker. Ya, pada makanan-makanan yang dibakar seperti ini. Ini sosis bakar. Kita baca dialognya. Pagi itu Siti, Lani, dan teman-temannya berbincang mengenai pelajaran yang telah mereka lakukan sebelumnya. Apa yang mereka perbincangkan? Baca teks percakapan berikut ini. Aku jadi teringat saat penyakit mahku kambuh beberapa waktu yang lalu. Iya, aku juga masih ingat betapa pentingnya menjaga kesehatan pencernaan ya. Saat pencernaan kita sakit, pastinya tidak akan ada asupan makanan maksimal untuk tubuh kita. Ya, karena organ pencernaan itu organ yang akan mengolah dan menyerap. Kalau organ yang mencerna dan menyerap ini sakit, ya pasti akan tidak maksimal ya. Kita lanjutkan lagi dialognya. Dia bilang, aku pernah merasakan sakit gigi. Wah, betul-betul tak bisa makan saat itu. Perut loh, sakit gigi kok perut melilit. Perut karena lapar ya. Perut terasa melilit karena lapar, tetapi gusiku membengkak karena sakit gigi. Ya, mau makan sakit, nggak makan melilit. Repot ya. Siti bilang, betul, gigi merupakan satu bagian dari organ penyusun sistem pencernaan kita yang berada di rongga mulut. Gigi, lidah, dan ludah ya bekerja sama, ya. Gigi, lidah, dan ludah bekerja sama mencabik, ya. Kalau mencabik ini gigi taring, ya, gigi taring. Memotong ini gigi seri, dan menggerus makanan hingga berukuran kecil-kecil. Kalau menggerus makanan ini gigi geraham, ya. Jadi gigi kita itu ada gigi seri, ya, depan ini gigi seri, ya, sampai 4 ya jumlahnya. Ya, terus setelah gigi seri ini untuk memotong makanan, ya. Nah, ini ada gigi taring, ya. Kiri kanan ada gigi taring, ya. Terus dilanjutkan gigi geraham, ya. Kalau di gambar secara berurutan itu gini, ya, ini gigi geraham. Kiri juga seperti itu, ya. Makanan yang sudah berukuran kecil tersebut dibolak-balik oleh lidah. Jadi fungsi lidah adalah membolak-balik makanan dan menempatkan pada posisi yang pas sehingga dikunyahnya itu kena makanannya. Ya, jangan sampai kena lidah kalian, sakit itu kalau kegigit ya. Kemudian dengan bantuan ludah, ya, ludah itu air ludah ya, yang menyelubunginya, makanan dapat dengan mudah meluncur ke dalam esofagus ya. Ludah ini meluncurkan makanan, melumasi sama meluncur biar lebih enak ditelan. Ya, ditelan juga dengan bantuan lidah ya. Tanpa lidah kalian julurkan lidah kalian sambil menelan ludah. Lidah dijulurkan sambil menelan. Susah sekali ya. Kita nggak kesusahan menelan ludah kalau lidahnya itu dijulurkan. Itu artinya apa? Memang lidah kita itu membantu menelan, ya. Esofagus ini kerongkongan.
Ya, seperti itu. Esofagus adalah kerongkongan. Nah, ludah selain untuk melumasi ya, jadi untuk melumasi, ludah juga berfungsi untuk di dalam ludah itu mengandung enzim petialin. Nah, enzim petialin itu gunanya untuk apa? Mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kalau kalian makan gula, makan nasi, dikunyah terus lama-lama nasinya akan manis. Nah, itu yang merubah menjadi manis adalah ludah kalian sendiri. Ya, setelah kita lanjutkan lagi dialognya. Nah, ini bilang, kemudian esofagus dengan gerakan peristaltiknya, gerakan meremas-remas ya, membuat makanan terus bergerak dan pada akhirnya masuk ke lambung ya, yang dipenuhi dengan cairan asam lambung atau HCl ya. Ini adalah asam klorida sebenarnya ya, cairan asam lambung. Menarik sekali ya perjalanan makanan ini. Jangan lupa, saluran pencernaan membantu tubuh memperoleh zat-zat yang dibutuhkan untuk tumbuh. Tanpa bantuan zat pencernaan, kita tidak akan berkembang. Tanpa bantuan zat pencernaan, zat gizi ya, gizi, bukan zat pencernaan. Tanpa bantuan zat gizi, ya, kita tidak akan bisa berkembang dan tumbuh. Kita tidak akan mampu melindungi fungsi-fungsi organ tubuh lain. Makanan dibutuhkan agar organ tubuh mampu bekerja dengan baik. Ya, Siti bilang, mengingatkanku pada beberapa iklan televisi yang mempromosikan obat yang dapat membantu mengurangi sakit mah, membantu mengatasi perut yang kembung akibat gas yang berlebih, serta mengurangi panas dalam dan sariawan. Panas dalam dan sariawan. Nah, ini ada iklannya juga ya. Bibir pecah-pecah. Ini masalah Joshua lagi ya. Oke. Memang untuk anak-anak itu biasanya ya anak-anak apa di iklannya juga pakai anak-anak juga, tokoh dari anak-anak ya, bermain peran. Berikut adalah beberapa contoh iklan televisi yang mempromosikan tentang obat mengatasi sakit dalam sistem pencernaan. Dalam kelompok kecil, cobalah untuk memerankan iklan-iklan tersebut. Obat sakit perut, PSP, pil sakit perut. Ya, misalnya obatnya namanya PSP, pil sakit perut. Laki-laki, aduh, sambil memegangi perutnya, jadi aktingnya harus benar, sambil memegangi perut ya, terus perempuan satu, makan yang tidak benar membuat perut jadi tidak enak. Laki-laki dua, tidak membawa PS, ini yang laki-laki dua, yang laki-laki satu ya, tidak membawa PSP ya, sambil tersenyum sambil memegang obat PSP, misalnya ini obat PSP, tidak membawa PSP ya. Nah, terus naratornya bilang, ada satu dan kalian jadi narator. Untuk mengurangi gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas, segera atasi dengan minum PSP. Dalam satu saset pil PSP kecil ini, dalam satu saset pil-pil kecil alami ini pasti menyebabkan sakit perut hingga ke pelosok. Laki-laki satu, minta obatnya. Sangat jelas gitu ya. Laki-laki dua, minta beli. Perut tidak enak, pilih yang benar. Oh, naratornya ya. Perut tidak enak, pilih yang benar. PSP. Nah, gitu. Ya, coba kalian perankan dengan teman-teman kalian ya, seperti iklan. Kalian belajar bikin iklan. Ya. Jelaskan isi dari iklan. Isi dari iklan kalau sakit perut, ya, ada isi dari iklan itu mempromosikan obat PSP. Nah, PSP singkatan dari pil sakit perut. Ya, pil sakit perut. Dalam kelompok kecil diskusikan keunggulan yang terdapat dalam produk iklan. Keunggulannya adalah apa? Keunggulannya di sini bisa mengobati. Nah, ini keunggulannya, gangguan perut karena bakteri, makan pedas, asam, dan gas, serta segera atasi dengan minum PSP dalam satu pilnya kecil tapi khasiatnya banyak. Nah, gitu ya.
Keunggulannya belnya kecil, khasiatnya banyak. Apalagi ininya, keunggulannya coba kalian cari sendiri ya di dalam dialog tersebut. Pilihlah satu orang untuk tetap berada di tempat kelompok, sementara yang lain pergi mengunjungi kelompok yang lain untuk mendiskusikan keunggulan produk iklan. Tuliskan hasil diskusi dari kelompok-kelompok yang dikunjungi. Setelah usai kembali ke kelompok masing-masing dan kemukakan hasil yang diskusi yang diperoleh. Coba kalian presentasikan ya, hasil kalian itu apa? Ayo mencoba. Bersama teman sekelompok, cobalah peragakan iklan elektronik. Namun sebelumnya rancanglah iklan elektronik tersebut dengan rapi. Gunakan pedoman berikut ya. Jika kamu mendapat kesempatan membuat iklan obat untuk mengatasi sakit pada sistem pencernaan, obat apa yang kamu iklankan? Coba bikin obat apa? Misalnya mabuk, obat mah langsung sembuh. Wah, itu. Mabuk, dengan mabuk, mah kalian langsung sembuh. Wah. Obat mah langsung sembuh. Obat mah datang, langsung sembuh. Aduh, saya sakit mah. Mabuk, obat mah datang, langsung sembuh. Wah, gitu. Terus ada orang di kantor misalnya, aduh sakit mah, langsung pegawainya datang. Mabuk, obat mah datang, langsung sembuh. Wah, kayak gitu. Jadi kalian bikin iklan biasanya diulang sampai 3 kali ya. Terus ada seorang yang ibu-ibu rumah tangga, sakit perut, suaminya datang. Mabuk, obat mah datang, langsung sembuh. Nah, gitu ya. Kalian bikin iklan yang menarik ya. Nggak harus mabuk juga ya. Coba kreativitas kalian yang lain. Apa yang membuat iklan di media elektronik tersebut menarik untuk ditonton? Nah, apa yang membuat ya kalian bikin semenarik mungkin. Coba kalian latih ya. Mabuk, obat mah datang, langsung sembuh. Wah, gitu. Kalau waktu ngomong harus kelihatan wajahnya meyakinkan. Mabuk, obat mah datang, langsung sembuh. Nah, jangan lupa senyum ya. Manakah yang membuat iklan di atas menarik jika dilihat dari bentuk percakapannya? Berikan alasanmu. Percakapannya singkat saja, yang penting mabuk, obat mah datang, langsung sembuh. Begitu. Bacalah percakapan Edo dan Benny di bawah ini. Edo, wah ternyata menarik sekali ya kegiatan belajar kita hari ini. Iya dong. Dari tadi aku memperhatikan betapa asyiknya kamu mengerjakan semua tugas. Kamu sampai lupa makan siang ya? Oh iya Benny, aku sampai lupa. Bahaya nih, aku bisa kembali lagi. Padahal setelah ini kita akan belajar sistem pencernaan. Aku perlu energi agar dapat konsentrasi pada pelajaran berikutnya. Benny bilang, betul sekali tuh. Tubuh memerlukan energi yang didapat dari makanan yang kita konsumsi dan dicerna oleh sistem pencernaan tentunya. Ayo dong, kamu makan siang dulu. Baiklah, terima kasih ya Ben. Sudah mengingatkan. Nah, oke, lanjutkan. Ini benar sekali apa yang dikatakan Edo. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Ya, makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, dan nutrisi yang dibutuhkan oleh suku. Makanan yang dibutuhkan itu adalah sumber energi, juga untuk aktivitas, juga sumber protein untuk mengganti dan membuat sel untuk pertumbuhan. Dan ada juga makanan itu yang dibutuhkan adalah vitamin untuk kekebalan, menjaga kekebalan tubuh, dan untuk vitamin untuk zat pengatur. Terus jangan lupa makanan juga mengandung serat. Serat sangat berfungsi untuk kesehatan pencernaan. Dan vitamin K, masuk vitamin juga ya, tapi ini vitaminnya sudah ada sendiri, jadi vitamin K-nya nggak usah, untuk kesehatan pencernaan. Jadi
dari makanan yang kita dapatkan banyak ya. Bisa kita mendapatkan ini adalah energi, bisa kita dapatkan proteinnya, bisa kita dapatkan vitamin, protein dan lemak ya untuk pertumbuhan. Saya tambahkan protein dan lemak. Vitamin untuk zat pengatur dan serat untuk kesehatan pencernaan kalian. Oke. Salah satu sistem kompleks dalam tubuh adalah sistem pencernaan. Masih banyak sistem yang lain, misalnya sistem reproduksi, sistem pernapasan, sistem peredaran darah, ya, pencernaan adalah salah satunya. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan pada manusia? Masih ingatkah kamu dalam pelajaran mengenai organ dalam sistem pencernaan? Kita kalau secara singkat, ya, sistem pencernaan terdiri dari mulut, ya, mulut terdiri dari ada gigi, ada lidah, dan ada ludah. Gigi, lidah, dan ludah di mulut, lalu akan masuk ke sini. Ini adalah kerongkongan atau esofagus yang ada gerakan peristaltik, turun ke bawah. Di sini ada lambung, ya. Di sini ada lambung, ya, lambung. Lalu di bawah lambung ini ada pankreas, ya. Ini adalah organ untuk mengekskresikan enzim, ya, pankreas. Untuk pencernaan secara kimiawi, di sini juga ada empedu, ya, yang dihasilkan oleh organ hati, ya. Ini adalah empedu. Terus kemudian kantong empedu ini, ya, kantong empedu menghasilkan empedu. Terus di sini akan ada usus besar, ya. Nah, di sini ada usus kecil, terus di sini ada umbai cacing, ya. Di sini ada usus. Ya, ini ketutupan saya sendiri, ini agak saya gitikan, ya. Ini ada usus, ya. Ya, terus di sini usus besar, terus masuk ke anus. Anus. Di sini ada umbai cacing atau apendik atau usus buntu. Terus ini usus besar. Oke, rasanya ini secara kasar ini adalah secara umum, ya. Oke, kita lanjutkan. Buatlah kelompok terdiri atas 4 siswa, ya. Setiap kelompok akan membuat sistem pencernaan. Berikut nama dan fungsi organ di dalamnya. Bacalah, baca dan ikutilah langkah pengerjaan berikut. Nah, ini, ya, ini ada hati, di sini ada empedu dikasihkan sini, pankreasnya nggak kelihatan, ya. Nah, ketutupan tangan. Pilihlah ketua kelompok dan mintalah diagram kosong tubuh manusia kepada gurumu. Buatlah daftar organ-organ yang termasuk dalam sistem pencernaan manusia. Agar pengerjaan lebih cepat, ketua kelompok perlu mendelegasikan tugas kepada setiap anggota untuk menggambar organ-organ tersebut. Berilah warna dan gunting dengan rapi, urutkan dan tempel organ pada bagian tubuh manusia yang kamu dapat dari gurumu. Tuliskan fungsi dari tiap-tiap organ dengan rapi, ya, pada kertas kerja atau dapat juga pada kertas kecil terpisah dan ditempeli dekat organ yang bersangkutan. Bekerja samalah dengan baik, manfaatkan waktumu semaksimal mungkin, ya, karena gurumu akan memperhatikan cara bekerja dalam kelompok, ya. Kalian untuk diajari bagaimana sih cara kerja di dalam kelompok yang baik gitu, ya. Selamat belajar, usahakan membuat diagram sistem pencernaan dengan rapi, ya, dan semenarik mungkin. Kita akan menggunakannya kembali pada pembelajaran berikutnya. Nah, ini saya tancapkan dulu. Casnya mau habis. Oke. Saya lanjutkan. Ayo renungkan. Apabila kamu diminta untuk menjelaskan kembali salah satu topik pembelajaran hari ini, topik apa yang kamu pilih? Mengapa kamu memilih topik tersebut? Persiapan apa yang kamu lakukan supaya kamu bisa menjelaskan topik tersebut dengan lengkap dan menarik? Mungkin kalian lebih suka menjelaskan pencernaannya, atau justru kalian tertarik pada pembuatan iklannya? Silakan, ya, dituliskan dan tunjukkan pada guru kalian. Kegiatan bersama orang tua, bersama dengan orang tuamu, buatlah ringkasan singkat tentang organ penyusun sistem pencernaan beserta fungsinya masing-masing. Identifikasikan macam gangguan pada sistem pencernaan dan yang berkaitan dengan organ tersebut, ya. Terus kalian kasihkan orang tua kalian. Oke. Salah satu hal yang dapat membuat tubuh tetap sehat dan bugar adalah dengan mengkonsumsi buah. Bacalah artikel tentang manfaat buah bagi kesehatan di bawah ini. Ini artikel penting, ya, buah dan manfaatnya.
Manfaat buah-buahan untuk kesehatan sangatlah beragam. Buah-buahan dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Dengan mengkonsumsi buah maka kita akan mendapatkan gizi dan menjaga kesehatan kita. Buah dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada tubuh manusia untuk zat pengatur. Berikut ini adalah beberapa manfaat buah. Sumber vitamin. Buah merupakan sumber vitamin dan berbagai jenis vitamin berbagai vitamin ada pada buah. Misalnya vitamin C, vitamin A, itu adalah vitamin-vitamin yang banyak kita dapatkan pada buah. Sumber air dan gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Buah sumber air. Juga buah merupakan sumber serat, baik sekali untuk pencernaan kita. Sumber antioksidan, antioksidan itu untuk melawan radikal bebas, antioksidan ini untuk mengatasi radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas adalah ion-ion yang secara radikal itu mudah bereaksi dengan tubuh kita. Ini bisa menyebabkan kanker. Radikal bebas ini adalah memicu kanker. Atau penyakit lah, pemicu penyakit. Dalam tanda kurung. Jadi kalian perlu untuk mengkonsumsi antioksidan banyak pada sayur dan buah agar tubuh kalian sehat. Misalnya pada ini banyak makanan yang banyak mengandung radikal bebas. Itu ini mana tadi? Nah, ini adalah makanan banyak mengandung radikal bebas. Banyak mengandung radikal bebas. Untuk detailnya kalian bisa googling, Mbak Google itu hampir semua pertanyaan bisa menjawab. Memang sakti beliau itu, Oke. Mencegah penyakit tertentu. Buah-buahan merupakan salah satu cara untuk menghindarkan kita agar tidak terserang penyakit berbahaya dan berbagai penyakit lainnya. Karena kandungannya yang sangat bagus. Obat keluar tubuh. Buah-buahan juga dapat digunakan untuk menggunakan obat luar seperti jerawat. Buah-buahan juga dapat digunakan untuk mengobati buah-buahan juga dapat digunakan gak usah menggunakan lagi untuk obat luar seperti jerawat, bisul dan sebagainya. Kata menggunakan ini tidak efektif ini dihilangkan saja. Jadi buah-buahan dapat digunakan untuk obat luar seperti jerawat, bisul dan sebagainya. Jerawat-jerawat ini akan bisa hilang dengan buah-buah tertentu. Tidak sembarang buah. Buah-buahan sangat penting bagi tubuh kita. Banyak sekali iklan yang mempromosikan buah-buahan, terutama buah-buahan impor. Padahal buah-buahan dan sayuran lokal pun sama enaknya dan sama bergizinya. Loh, kenapa yang diiklankan yang impor? Karena yang impor itu ingin buahnya laku, bukan karena itu lebih baik. Buah impor itu sama buah lokal itu justru kadang cita rasanya lebih enak buah lokal. Dan buah yang baik adalah buah yang proses kimianya paling sedikit. Kadang-kadang buah impor itu sudah dikasih lapisan lilin, sudah dikasih macam-macam sehingga sudah nggak sehat lagi malah. Yang paling sehat yang tumbuh di sekitar lingkungan kalian petik sendiri langsung dimakan, itu sehat. Terhindar dari banyak kimia. Kadang-kadang disemprot pakai racun untuk bunuh buah-buah kuman penyakit atau hewan-hewan pemakan buah. Nah, racun itu ikut termakan saat kita makan buah. Tetap yang paling sehat adalah buah yang tumbuh di lingkungan kalian tahu sendiri tidak ada racun-racun atau apa yang ada pada buah tersebut. Itu yang bagus. Berikut ini adalah sebuah percakapan iklan layanan masyarakat tentang buah lokal. Lihat apa yang berubah. Wah, buah apa itu? Mengapa warnanya agak kemerahan? Ini buah naga impor loh.
Tidak ada duanya. Kalau buah naga lokal itu warnanya putih, sementara ini warnanya unik sekali. Oh, buah naga ya. Aku juga suka membeli buah naga. Akan tetapi aku membeli buah naga hasil petani lokal saja. Manfaat dan rasanya sama. Harganya jauh lebih murah sekalipun warnanya berbeda. Bukankah itu tidak mempengaruhi manfaatnya? Ya, yang penting kan rasanya bung, nah, kan gitu. Siswa dua, iya kalau kata ayahku buah produksi petani lokal lebih segar sebab jalur distribusinya lebih pendek. Berbeda dengan buah impor yang membutuhkan banyak pengawet sebab jalur distribusinya panjang, jadi buahnya diawetkan dulu. Ya, jadi selain produksi petani lokal lebih aman untuk dikonsumsi, kita juga turut membantu memberdayakan petani lokal kita. Oh begitu ya, aku jadi mengerti. Sekarang aku akan memberitahu ayah dan ibu juga untuk memberi produk buah lokal mulai dari sekarang. Ya, lebih baik lagi kalau kalian nanam sendiri di halaman rumah kalian. Sebutkan keunggulan buah lokal bila dilihat dari naskah layanan di atas. Jalur distribusinya lebih pendek, jalur distribusinya lebih pendek, sehingga tidak mengandung pengawet. Kalau distribusinya panjang, misalnya buah dari Amerika sana dikirim ke sini kan sudah mengalami berbagai treatment, berbagai macam treatment itu, pokoknya tidak melakukan sesuatu agar buah tersebut ya, perlakuan treatment itu, berbagai macam perlakuan agar buah tersebut itu masih segar sampai di Indonesia. Jadi kadang-kadang ada upaya-upaya secara kimia untuk menghindari serangan mikroorganisme atau serangan penyakit sampai ke kita. Jadi mereka menggunakan kimia dan ini tidak baik untuk kesehatan kita. Terus yang ketiga, memberdayakan petani lokal. Oke, kita lanjutkan. Dalam kelompok yang berisi dari 5 orang, buatlah sebuah iklan layanan masyarakat media elektronik tentang salah satu buah lokal yang paling banyak terdapat di daerahmu. Tentukan kata kunci untuk percakapan iklanmu, gunakan kalimat yang baik dan santun. Peragakanlah iklan layanan masyarakatmu tentang buah lokal di depan kelas. Misalnya karena Pak Ali ini aslinya dari Kediri, ya di sana ada buah lokal yang namanya mangga podang banyakan. Warnanya orange, rasanya enak ya, warnanya orange ya, ada agak kemerah-merahan sedikit, kadang-kadang ada mangga podang banyakan, enak tenan. Nah, gini, mangga podang banyakan, rasanya enak tenan. Nah, ya kalau kalian berkunjung ke Kediri, ya cari ini mangga podang banyakan, rasanya enak tenan. Nah itu adalah iklan. Iklannya pendek aja karena kalau panjang bayarnya mahal ya. Oke. Kalau di Surabaya apa ya yang buah? Kalau Surabaya sih bukan buah. Kalau Surabaya itu yang rujak cingur ya, petis ya, itu Surabaya, sama terasi. Surabaya Sidoarjo itu yang terkenal ya. Simaklah percakapan antara Benny dan Edo. Benny, tahukah kamu ternyata buah pisang banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah untuk mengatasi gangguan pencernaan. Wah, serius kamu? Iya, buah pisang juga termasuk buah lokal dan banyak sekali manfaatnya. Coba simak informasi berikut ini. Ya, ini adalah manfaat buah pisang. Manfaat buah pisang bagi pencerna. Pisang dapat mencegah mak dan luka akibat gangguan pencernaan karena teksturnya yang lembut. Pisang dapat menetralisir iritasi pada bagian perut. Ya, bisa mengatasi emah ternyata pisang ya. Keren kan? Nah, di bawahnya masih ada lagi. Ya, daging buah pisang yang lembut melapisi dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung dan usus. Pisang yang dicampur susu dan air atau dimasukkan dalam segelas susu cair dapat dihidangkan sebagai obat penyakit usus. Coba juga dapat direkomendasikan
Nah, ini kelanjutannya di sini. Direkomendasikan untuk menetralkan keasaman lambung. Wah, obat mah untuk menetralisir asam lambung. Oke. Bergabunglah kembali dengan kelompok poster sistem pencernaanmu bahwa juga poster yang lebih telah dibuat. Perhatikan struktur instruksi dari gurumu untuk kegiatan berikutnya. Peraturan permainan. Guru akan menunjukkan nama-nama gangguan sistem pencernaan satu persatu. Tiap kelompok harus menuliskan tentang apa yang dimaksud dengan gangguan pencernaan, penyebab ya, gangguan pencernaannya itu apa, penyebabnya apa, gejalanya apa, bagaimana organ yang terkena infeksi, cara pencegahan dan penyembuhannya. Misalnya penyakit mah, ya apa yang dimaksud dengan sakit mah? Sakit mah adalah peradangan pada lambung, ya misalnya mah adalah peradangan pada lambung. Ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Peradangan pada lambung. Penyebabnya adalah makan tidak teratur, sehat dan teratur. 3 gejala, mulas dan sakit di perut ya, mulas ya, kembung ya, kembung. Bagian organ mana yang terinfeksi? Lambung. Cara pencegahan atau penyembuhannya dengan makan makanan yang sehat dan teratur. Makan makanan yang sehat dan teratur. Oke. Jadi makan yang dimakan sehat dan cara makannya teratur. Guru hanya akan memberikan waktu 5 menit untuk mendiskusikan tiap gangguan yang dimaksud. Setelah guru selesai menunjukkan jenis gangguan sistem pencernaan, guru akan memberikan waktu 30 menit kepada setiap kelompok untuk menyiapkan hasil diskusinya. Pada tahap akhir, guru akan membimbing siswa di kelas dalam sesi diskusi kelas mengenai jenis-jenis gangguan pencernaan tersebut. Guru akan memberikan kesempatan kepada satu kelompok yang ia tunjuk untuk membahas mengenai salah satu jenis gangguan yang dimaksud. Kelompok yang lain diharapkan menyimak dengan baik agar kemudian dapat memberikan masukan ataupun mengoreksi bahasan dari kelompok yang bersangkutan. Ternyata buah-buahan dan segala sesuatu yang berasal dari alam sejak dahulu menjadikan inspirasi untuk karya seni rupa daerah. Salah satunya seperti yang terdapat dalam batik Semarang. Sedikit ulasan tentang batik akan diberikan di bawah ini. Batik, ya baju batik ini adalah baju khas Indonesia. Ya, batik, ya batik. Biasanya batik itu penuh dengan lengkungan-lengkungan. Ya, seperti ini. Nah, ini batik. Ya, kalian bisa membuatnya sendiri. Batik. Ya, gini ya. Batik. Cara nulisnya melengkung-lengkungan seperti ini sudah kelihatan seperti batik. Oke. Ini biasanya sulur-suluran ya, yang menginspirasi gua juga diinspirasi oleh Angit ya, batik Cirebon itu. Nah, kita baca dulu. Jawa Tengah merupakan penghasil batik terbesar di Nusantara. Batik Jawa Tengah memiliki corak yang khas. Daerah penghasil batik di Jawa Tengah yang paling menonjol adalah Pekalongan, Solo, dan Semarang. Pusat penghasil batik terkenal lainnya adalah Yogyakarta. Batik Yogyakarta dan Solo lebih banyak didominasi warna coklat dan biru tua. Untuk motif batik Yogyakarta sendiri ada bermacam-macam, seperti motif parang, ya biasanya parang rusak. Seperti ini adalah yang terkenal parang rusak. Ya bentuknya seperti ini kurang lebih. Ya ini adalah yang paling sering dipakai ya. Ada parang babon angkrem, ini saya nggak tahu. Wahyu Tumurun, saya nggak tahu. Kita bisa googling ya. Motif babon angkrem. Ya di sini motif batik babon angkrem. Motif batik babon angkrem. Ya, coba kita lihat di sini. Ya, wah ini motif batik babon angkrem. Ya, ternyata seperti ini ya. Wahyu turun. Coba Wahyu turun. Wahyu Tumurun. Nah, Wahyu Tumurun. Oh, seperti ini Wahyu Tumurun itu. Sekarang jadi tahu ya. Oke, kita lanjutkan lagi sini. Batik Pengalaman memiliki ciri pesisir dengan corak yang khas. Coraknya banyak pengaruh dari Cina yang dinamis
kaya akan warna. Batik Pekalongan banyak didominasi warna cerah, hijau, kuning, merah, dan merah muda, serta didominasi oleh motif bunga. Untuk batik Semarang didominasi warna coklat. Coba bentar, Pekalongan dulu ya ini ya. Batik Pekalongan, coba batik Pekalongan, coba kita googling batik Pekalongan. Terus habis itu Semarang ya, Pekalongan. Ini didominasi, wah ya seperti ini Pekalongan ya. Ini kelihatannya dari ini ya, dari apa pengaruh budaya Cina. Ya ini batik Pekalongan ya. Coba Semarang, Semarang sekarang Semarang. Coba biar kita tahu, wah batik, ini batik Semarang ya. Oke. Kalau batik Semarang apa keterangannya di sini? Untuk batik Semarang banyak didominasi warna coklat, kuning, hijau, hitam dengan motif alam seperti bunga, daun, dan burung. Nah, ini batik Semarang. Oh, ini ada burungnya, ini daun ya. Jadi ini adalah macam-macam batik Semarang. Ya, keren. Oke. Kalau Pak Ali sebagai orang Surabaya yang dibanggakan tentu saja batik ya sekitar sini. Kalau batik Madura warnanya itu orange biasanya, warnanya batik Madura ya. Kita coba cek batik Madura. Warnanya, oh ini batik Madura, ini Pak Ali punya. Di salah satu videonya Pak Ali ada ini memakai batik ini, batik Madura. Ya. Terus Pak Ali juga punya batik Madura yang orange, oranye coba ya, oranye, banyak sekali dijual. Loh kok enggak ada? Wah, motif batik Madura oranye, warna oranye. Nah, ini loh yang saya maksud. Ini saya punya juga ini ya, batik Madura. Terus warna ini juga saya punya, ya. Ini batik Madura, ya. Di sini Pak Ali ini penggemar batik juga. Nah, kain motif batik Oriental Madura, ya. Orang Madura itu biasanya suka yang warna-warna yang ini. Kebetulan ini adalah warna kesukaan Pak Ali, ya. Ya, oke. Terus coba ada motif batik Cirebon, coba Cirebon. Ini banyak sekali ya. Nah, seperti awan Akatsuki ini adalah batik Cirebon. Ini saya punya juga ini. Ya, Cirebon itu sukanya awan-awan seperti ini. Jangan lupa karena Pak Ali ini asalnya dari Kediri, motif batik Kediri. Bukan hanya Jawa Tengah ya. Lihat ya, ini motif batiknya. Ya, batik Kediri ya. Ada juga ya. Nusantara ini penuh dengan warna, penuh dengan budaya ya, kaya sekali Indonesia ini ya. Dari batiknya saja setiap daerah punya kekhasan sendiri-sendiri. Memang yang terbesar adalah Jawa Tengah. Bukan berarti Jawa Timur tidak memiliki produk batik uniknya. Oke, maka kalian belilah produk-produk batik, pakailah. Ya. Batik merupakan contoh karya seni rupa daerah. Bersama dengan kelompokmu lakukanlah kegiatan berikut. Carilah informasi tentang beragam karya seni daerah yang terdapat di daerahmu, dan juga daerah-daerah lain di Indonesia. Informasi dapat peroleh melalui internet. Tadi Pak Ali mencari informasi melalui internet ya, tahu. Coba daerah kalian masing-masing mana? Kalian dari mana? Coba ketikkan. Misalnya kalian dari Bali, ketik batik Bali seperti apa? Kalian dari misalnya dari luar Jawa juga, siapa tahu ada ya. Motif batik Sumatera, coba ada enggak? Ya. Motif batik Sumatera, saya nggak tahu. Mana Lampung, coba motif batik Lampung. Ada enggak? Siapa tahu ada. Ya, ada, ya kan? Motif batik Lampung. Ya, semua daerah punya kekayaannya sendiri. Suka perahu orang Lampung ya. Ini bentuknya kayak perahu juga ya, batik Lampung. Ya, jadi ini batik Lampung. Ya, jadi setiap daerah punya kearifan budaya masing-masing. Orang Lampung lebih suka perahu. Ya. Oke, jadi kalian daerah mana? Coba ketikkan ya. Kalian harus tahu batik khas kalian sendiri ya. Sajikan informasi tersebut dalam bentuk berita koran. Gunakan kertas ampat beberapa lembar dan lengkapi dengan gambar karya seni yang bersangkutan. Berikut adalah contoh format berita koran. Judul dan nama anggota kelompok. Ya.
Tulislah hal yang menurutmu bermanfaat yang kamu lakukan hari ini, terus juga 5 hal yang akan kamu lakukan untuk menjaga kesehatanmu, menjaga kesehatan organ pencernaanmu, ya, makan makanan yang bergizi, makan buah, makan sayur juga ya, tadi belum disebutkan. Ya, bersama orang tuamu bacalah kembali informasi tentang karya seni daerah yang kamu buat. Mintalah orang tuamu untuk menceritakan pengalamannya dan pengetahuannya tentang karya seni daerah kalian sendiri. Ya, cermati percakapan Lani dan Dayu di bawah ini. Lani, coba pakaiannya ini adalah khas mana? Khas Cina, ya. Jadi ini adalah pengaruh budaya Cina yang pakaian bentuk seperti ini. Nah, hanya saja ikat kepalanya biasanya di Cina itu bukan pita, tapi ada pentolnya 2 gini biasanya ya. Kalau di film-film Cina itu gitu biasanya yang saya tahu. Ya. Lani, aku sudah memberitahu ayah dan ibuku tentang membeli produk buah lokal. Dia bilang, lalu bagaimana dengan pendapat mereka, Lan? Mereka berdua sangat setuju dengan membeli produk lokal, apapun itu. Buah-buahan lain-lainnya ini baik untuk mendukung pemberdayaan petani serta produk dalam negeri. Ya, dengan membeli produk hasil negeri sendiri, kita akan meningkatkan kesejahteraan para petani serta pengusaha kecil dalam negeri. Ada iklan? Belilah produk-produk dalam negeri. Ya, iklan itu. Ayo membaca. Perkumpulan Petani Pemakai Air. Perkumpulan Petani Pemakai Air. PPPA. Oke. Saat kita berbincang tentang buah-buahan lokal, kita berbicara tentang keberadaan petani lokal di dalam sebuah daerah. Membeli buah-buahan atau sayuran lokal berarti membantu memberdayakan petani. Ternyata saat ini banyak petani bergabung dalam sebuah organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air atau yang dikenal dengan P3A. Setiap desa yang memiliki areal irigasi dianjurkan membentuk organisasi P3A. Pembentukan organisasi P3A atau organisasi pemakai irigasi tersebut dilakukan oleh petani sendiri berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerahnya masing-masing dari mengikuti kearifan lokalnya masing-masing. Organisasi P3A, petani pemakai air, perkumpulan petani pemakai air, ya, tidak tergantung pada pihak luar. Ya, organisasi irigasi P3A tidak bergantung pada pihak luar, berkembang secara perlahan dan bertahap, dan berusaha membiayai diri sendiri sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Organisasi ini boleh menerima bantuan tetapi tidak boleh menggantungkan diri dari bantuan, ya, tidak boleh menggantungkan dari bantuan, harus mandiri. Organisasi petani pemakai air harus memelihara pengetahuan dan teknologi lokal, yaitu pengetahuan sejak zaman dahulu yang telah diterima oleh masyarakat secara turun-temurun, ya, memelihara pengetahuan dan teknologi lokal dari nenek moyang mereka. Anggota organisasi ini senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar, ya, untuk menambah wawasan mereka sesuai dengan pengalaman yang orang lain kalau memang sesuai dan bermanfaat. Selain itu, organisasi juga menjaga lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi organisasi petani pemakai air. Organisasi petani pemakai air atau P3A bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, ya, bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecah permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Organisasi ini memberikan pelayanan dan kebutuhan petani terutama dalam memenuhi kebutuhan air irigasi. Untuk usaha pertaniannya dalam tahapan perkembangannya, organisasi ini diharapkan dapat menjadi unit usaha mandiri yang mampu menyediakan sarana produksi petani saprotan, ya, dan sebagainya maupun dalam upaya pemasaran. Selain itu, organisasi ini juga berperan dalam pengembangan pengelolaan sistem irigasi, ya, dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi biar tidak berebut air, ya. Organisasi P3A merupakan contoh pembangunan sosial, ya, dan budaya. Pembangunan sosial budaya disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide, ya,
Ya, budaya karena ide atau gagasan yang bisa merupakan warisan dari generasi-generasi sebelumnya. Ya, gotong royong adalah ide adalah atau gagasan dari generasi sebelumnya. Nah, satu contohnya, ya. Inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya memang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Lakukanlah identifikasi terhadap bentuk-bentuk keragaman yang kamu temukan dalam bacaan di atas. Berikanlah penjelasan untuk setiap keragaman yang kamu temukan. Sebuah contoh telah diberikan untukmu. Organisasi P3K dibentuk oleh petani itu sendiri berdasarkan kebutuhan serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Ini berarti setiap organisasi P3K berada dalam satu daerah berbeda, ya, dari satu daerah dengan daerah lain. Syarat keanggotaannya adalah semua petani boleh menjadi anggota. Semua petani, tadi ada juga kalimat seperti itu, ya, semua petani boleh menjadi anggota. Tentu saja petani di daerah tersebut, ya, tidak membedakan ras, suku, dan agama, tidak boleh syarat. Ya, di situ tadi juga tujuannya, ya, identifikasi terhadap bentuk keragaman yang kamu temukan. Keragamannya apa? Ya, tadi semua petani boleh menjadi anggota. Keragamannya adalah tujuan, ya, yang berhubungan dengan keragaman, ya. Nah, ini wadah bertemunya petani untuk bertukar pikiran. Orang pendapatnya beragam, wadah untuk bertukar pikiran. Itu adalah bentuk bertemunya keragaman juga, ya, wadah untuk bertukar pikiran, wadah untuk bertukar pikiran. Oke. Dengan adanya P3A diharapkan masyarakat petani dapat memiliki kemampuan, ya. Petani dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi, motivasi, dan keadaan dirinya sendiri. Melalui organisasi P3A diharapkan masyarakat memiliki keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi dengan baik, berkelanjutan, dan mandiri. Ini adalah hal yang diperoleh masyarakat petani dari organisasi P3A sebagai sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Jadi sosial itu bisa mengembangkan potensi, motivasi dirinya sendiri, punya keterampilan untuk merencanakan. Ya, jadi pengelolaan irigasi secara baik dan berkelanjutan, ya. Menurut pendapatmu, hal apakah yang dapat diperoleh masyarakat di tempat sebuah pembangunan sosial budaya lainnya? Menurut pendapatmu, hal-hal apakah yang dapat diperoleh masyarakat setempat dari sebuah pembangunan sosial budaya lainnya? Ya, ini adalah kerukunan, kebersamaan, dan kerukunan. Ya, ditemukannya ide-ide baru, ide baru. Ya, terus menghindari perselisihan. Misalnya rebutan air, ya, itu akan lebih bisa dihindari kalau mereka bertemu dalam sebuah organisasi, ya, terikat dalam sebuah organisasi. Cari tahu contoh organisasi yang merupakan perwujudan dari pembangunan sosial budaya di daerahmu. Jelaskan secara singkat sejarah berdirinya organisasi tersebut serta manfaat yang diberikan bagi para anggotanya. Kamu dapat mencari tahu dengan menggunakan media, internet, koran lokal, atau bertanya pada guru dan teman, ya. Coba di daerah kalian ada organisasi apa? Tanya pada orang tua, ya. Keberagaman adalah hal yang indah. Buatlah cetakan tanganmu di selembar kertas dan guntinglah dengan rapi. Tuliskan keterampilan yang paling kamu kuasai, contohnya memasak atau menulis, serta asal daerah kedua orang tuamu. Dekorasilah dengan menarik. Tempelkan selembar kertas karton besar bersama cetakan tangan milik teman-teman sekelasmu. Lihatlah hasilnya bersama-sama. Jadi kalian bikin cetakan tangan kalian, ya, terus kalian dari cetakan tangan kalian ini kalian akan tuliskan ini apa aja, ya. Gunting dengan rapi, tuliskan keterampilan yang paling kamu kuasai. Keterampilan yang kuasai contohnya memasak. Kalian menyukai apa? Misalnya memasak atau melukis.
Hasilnya kalian tempelkan nanti dengan tangan-tangan kalian, teman-teman kalian jadikan satu, nanti akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Beberapa teman memiliki keterampilan, beberapa teman yang memiliki keterampilan sama denganmu, kamu hitung, kamu lihat berapa teman memiliki keterampilan yang berbeda. Apa manfaat dari memiliki teman dengan keterampilan yang sama? Apa manfaat dari memiliki teman dengan keterampilan yang berbeda? Beberapa temanmu berasal daerah yang sama denganmu apa enggak? Ya, misalnya kalian dari mana? Melukis dari daerah Surabaya misalnya, Surabaya. Mungkin kalian ada yang dari daerah mana lagi ya? Waingapu mungkin ya. Beberapa orang temanmu berasal dari daerah yang berbeda dengan temanmu, ada berapa ya? Apa manfaat dari memiliki teman yang berasal dari daerah yang sama? Apa manfaat memiliki teman yang berasal dari daerah yang berbeda? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab dan berikan kesimpulanmu. Oke, ini tugas kalian sendiri. Ya, yang jelas kalau teman yang dari daerah dan keterampilan yang sama bisa saling bertukar informasi. Kalau berbeda, kalau sama, ya intinya bertukar informasi, ya contohnya ya informasi. Jadi mereka bisa apa, kita bisa apa, bagaimana kita meningkatkan apa yang sudah teman kalian kuasai, ya. Yang kalau yang berbeda, kalian bisa melakukan kolaborasi. Misalnya teman kalian ada yang pandai main gitar, ya. Nah, ini akan berkolaborasi dengan teman kalian yang pandai bernyanyi. Ya, jadilah sebuah perpaduan antara gitar dan penyanyi, ya. Kalian bisa melakukan pertunjukan, ya. Kalau bernyanyi aja atau gitar saja kan nggak komplit, ya. Gitar dan penyanyi akhirnya lebih komplit. Apalagi tambah lagi keterampilan yang lain, ada yang bisa keyboard, ada yang bisa drum, ada yang bisa bass, wah lebih komplit lagi, ya. Organisasi P3A terdiri atas petani yang menggunakan irigasi sebagai modal kerjanya. Para petani tersebut dapat berupa petani pemilik sawah, petani penggarap sawah, pemilik kolam ikan yang memperoleh air dari jaringan irigasi, serta petani pemakai air irigasi lainnya. Keragaman yang terdapat dalam organisasi ini menjadi kekuatan tersendiri bagi organisasi, terutama saat menghadapi masalah yang berkaitan dengan irigasi. Bagaimana telah tertera dalam bacaan di atas bahwa organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran atau bertukar opini, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Keberagaman yang dimiliki oleh organisasi ini terus memperkuat keberadaan organisasi tersebut, terutama dalam menghadapi masalah atau tantangan-tantangan baru. Ayo mencoba. Mari kita mencoba berlatih bekerja sama dalam kelompok. Kamu dan 3 orang temanmu berada dalam satu tim kreatif yang akan membuat sebuah iklan layanan masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Apakah yang akan kamu butuhkan dalam pembuatan iklan tersebut? Isilah peta pikiran berikut dengan menentukan siapa saja yang bertanggung jawab, menentukan dan mengerjakan setiap bagian. Jadi kalian membagi tugas, ya, membagi tugas, kata kuncinya membagi tugas. Ini adalah salah satu proses berorganisasi juga. Jadi kalian bagi tugas itu penting. Mulailah untuk menentukan judul, karakter, serta rancangan naskah dalam bentuk iklan layanan masyarakat. Ya, judul iklan yang dibutuhkan dalam iklan layanan masyarakat, jumlah pemeran yang dibutuhkan dalam iklan, karakter tokoh, penampilan bisnisnya, serta latar belakang suatu suku bangsa, ya, sketsa gambar berdasarkan naskah iklan dan naskah, ya. Misalnya, ya, kalian ada yang dari daerah Ambon, ini suka menyanyi. Terus ada yang dari Jawa, ya, ini suka musik. Terus ada lagi yang dari Papua, misalnya suka menari, ya. Beberapa anak dari Ambon yang suka bernyanyi, atau satu anak dari Ambon suka menyanyi, beberapa anak dari Jawa yang suka musik, dan Papua yang suka menari, ini bisa membuat suatu pertunjukan seni, ya, kolaborasi, ya. Ya, misalnya seperti itu.
Ya, coba bikin kalimatnya. Sajikan iklan layanan masyarakat tersebut dalam bentuk presentasi di depan kelas. Jadi kalian misalnya judul iklannya apa? Pertunjukan seni kolaborasi. Yang dibutuhkan dalam iklan layanan masyarakat tersebut adalah ketika mereka bersama-sama ketemu, kamu bisa apa? Oh, saya orang Ambon, saya paling pandai bernyanyi. Kamu, saya kan orang Jawa, saya suka musik, gamelan-gamelan gitu. Wah, gimana kalau lagu ini dinyanyikan pakai gamelan? Ya, dan tariannya saya dari Papua, saya suka menyanyi. Saya suka menari. Biasanya saya menari dengan timpa. Bagaimana kalau saya menari dengan gamelan? Mari kita bikin produk kolaborasi. Kamu yang nyanyi, kamu yang main musik, saya yang menari. Bagaimana? Gitu ya. Jadi buat layanan iklan terus tunjukkan bahwa perpaduan kemampuan seni yang berbeda-beda ini akan menjadi sebuah seni kolaborasi yang indah. Ya, musiknya gamelan, nyanyinya modern, dan penarinya tradisional. Wah, mungkin ini akan menjadi ide yang bagus ya buat kalian untuk mencoba membuat suatu paduan yang enak ditonton ya. Coba kalian bikin naskahnya sendiri dengan teman-teman kalian. Tapi ya nggak harus ini juga. Coba kreativitas kalian untuk mengeksplorasi ya idenya seperti apa. Nggak harus ini juga idenya. Kalian ini adalah contoh ide dari Pak Ali ya. Kalian bisa mengeksplorasi ide kalian sendiri. Ayo renungkan, bagaimana sikapmu hari ini ketika bekerja sama dengan kelompok atau menyelesaikan tugas? Apakah sikapmu sudah mencerminkan sikap menghargai perbedaan? Ceritakan bagaimana kamu bekerja dengan kelompokmu. Kegiatan bersama orang tua lagi ya. Ceritakan kepada orang tuamu tentang kegiatan belajar yang kamu lakukan hari ini. Ceritakan juga tentang hal menarik dan kurang menarik dalam kegiatan berkelompok tersebut. Mintalah orang tuamu untuk menceritakan pengalaman belajar yang mereka miliki ketika 5 SD. Apakah mereka pernah merasa kesulitan? Kapan? Bagaimana orang tuamu mengatasi kesulitan tersebut? Ya, tanya ya pada orang tua kalian sendiri. Bacalah percakapan Udin dan teman-temannya secara bergantian. Udin, aku tidak menyangka ternyata teman-teman kita memiliki beraneka ragam keterampilan yang luar biasa. Betul, Din. Ada yang menulis bahwa ada yang menulis bahwa ia mahir bermain gitar, ada yang terampil bermain drum, ada pula yang merdu suaranya. Wah, mereka bisa membentuk sebuah band sekolah, Din. Terus sekali ya, bayangkan kalau dalam kelas kita semuanya terampil bermain drum, tetapi tidak ada yang terampil bermain alat musik lainnya. Bahkan tidak ada yang pandai menyanyi ya, semuanya ngedrum, bikin drum band mungkin ya. Bahkan drum band pun harus ada yang bisa bawa bendera, harus ada yang bisa macam-macam ya. Itulah salah satu kekuatan dari keragaman yang kita miliki ya. Iyalah, bahwa dengan perbedaan yang ada kita dapat mengisi dan melengkapi. Oke. Begitu pula dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya. Ada yang memiliki sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain. Pada pembahasan sebelumnya, para petani memanfaatkan sistem irigasi yang bergabung dalam satu wadah organisasi agar mereka dapat saling membantu satu sama lain. Apa jadinya jika tidak ada kerukunan antar petani tersebut? Kerukunan sangat penting ya. Apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tersebut? Jelas ya. Dengan adanya perbedaan maka kita dapatkan kemampuan-kemampuan yang berbeda. Kemampuan-kemampuan yang berbeda ini dalam sebuah ikatan akan membentuk sebuah organisasi yang luar biasa. Berikut adalah artikel tentang sebuah organisasi budaya yang memadai bakat seni kaum remaja masyarakat lingkungan sekitar. Coba kita baca artikelnya. Sanggar Tari Wadah Para Penari Tradisional. Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadai kreativitas seni masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional khas daerah mereka. Sanggar tari ini juga tempat berkumpul para penari di daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah mereka. Ya, namanya sanggar tari, pasti berkumpulnya para penari. Ya, oke. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional adalah Sanggar Tari Kambang Tigarun. Ya, Kambang Tigarun. Sanggar Tari Kambang Tigarun dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara khususnya daerah Kalimantan Selatan
sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Sanggar tari Kambang Tigarun ini tidak membatasi anggotanya, semua bisa menjadi anggota, baik itu mereka yang baru masuk ke dunia seni tari maupun mereka yang memang sudah berkecimpung di dunia tari. Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya sanggar ini, yakni mewadahi para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat bakat kreativitas di bidang seni tari. Sanggar tari merupakan contoh pembangunan sosial budaya, ya, karena ini adalah jelas sosial karena mereka banyak manusia bersatu, dan budaya, tari itu adalah budaya, berlandaskan pada keberagaman yang terdapat dalam keanggotaan organisasi. Sanggar tari ini pun menjalani kiprahnya, ya, atau aktivitasnya sebagai sebuah wadah bagi para pemuda dan pemudi Kalimantan Selatan untuk secara positif, ya, mengembangkan bakat dan kemampuan diri. Dalam sebuah sanggar seni, para anggota umumnya mengadakan latihan tari bersama, ya, kemudian mempersiapkan diri untuk turut serta dalam lomba tari atau pementasan tari lainnya. Di dalam kertas A4, buatlah sebuah gambar yang menceritakan tentang beragam aktivitas yang berlangsung dalam sanggar tari Kambang Tigarun di atas. Gunakan imajinasimu, warna-warni dengan rapi. Siapakah yang menjadi anggota sanggar tari tersebut? Berasal dari manakah sanggar tari dalam gambar buatanmu? Apakah mereka memiliki latar belakang sosial ekonomi yang sama atau berbeda? Buatlah sebuah cerita singkat tentang keberagaman yang terdapat dalam sanggar tari Kambang Tigarun berdasarkan pada jawaban di atas. Berdasarkan pada jawaban di atas, pertanyaan-pertanyaan di atas, ya, apa? Buatlah sebuah cerita singkat, ya, tentang keberagaman yang terdapat dalam sanggar tari Kambang Tigarun berdasarkan pada jawaban ini, pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, ini adalah tugas kalian. Keberagaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan sosial. Mungkin kalian bisa menggambarkan aktivitas Tigarun itu ada yang kaya, ada yang mungkin biasa-biasa saja, ya. Jadi ada yang berasal dari Jawa, walaupun dari Jawa ternyata minat juga loh mempelajari tari dari Kalimantan Selatan. Terus ada teman kalian yang laki-laki, ada yang perempuan. Jadi gambarkanlah di dalam gambar mereka mungkin sedang berdiskusi atau latihan nari. Ya, coba kalian yang pintar gambar akan memulai menggambar, bikin sketnya. Yang pintar bercerita dibikin ceritanya. Buat suatu pembagian kerja. Jadi ada yang bagian menggambar, ada yang bikin naskah atau bikin idenya seperti apa, ya. Jadi macam-macam. Kalian bagi, ya, tugasnya dalam sebuah kelompok. Tampaknya keberagaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Ya dong. Pendapatku tentang pernyataan keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional adalah dengan keragaman sosial budaya, keragaman sosial budaya akan memperkaya, ya, memperkaya produk yang dihasilkan suatu bangsa, ya. Misalnya batik saja, ya, batik saja ada batik Pekalongan, ada batik Solo, batik Yogyakarta, batik Kediri, batik Madura, ada batik saja macamnya banyak. Kalau kita mau ekspor batik, tinggal tanya, mau batik mana, Mister? Batik Jawa atau batik Madura? Coba ini ada batik Lampung, keren loh, ada perahunya. Nah, itu merupakan memperkaya, biar mereka tidak bosan. Saya sudah bosan batik yang di laut. Wah, bagaimana kalau batik Cirebon? Itu ada di angkasa. Ini mirip awan, ya, ya, mungkin suka, ya. Nah, itu. Jadi keragaman batik saja ini sudah merupakan kekayaan yang luar biasa. Sanggar tari merupakan sebuah contoh swadaya masyarakat untuk membangun sosial budaya di daerah mereka. Sebutkan contoh-contoh keragaman sosial budaya yang dapat ditemukan di daerahmu. Jika kamu membentuk bahasa daerah, nama daerah tersebut seterusnya. Contoh keragaman sosial budaya. Sebutkan contoh-contoh keragaman sosial budaya yang dapat ditemukan di daerahmu. Jika itu berbentuk bahasa daerah, sebutkan nama dari bahasa daerah tersebut dan seterusnya. Contoh keragaman sosial budaya adalah bahasa saja. Di Surabaya ini ada yang pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, ya, bahasa Jawa dulu, ya. Bahasa Indonesia itu semua orang, ya.
bahasa Jawa. Terus di Surabaya ini juga ada yang pakai bahasa Madura. Ini dari segi bahasa. Di sini juga ada mungkin dari daerah yang lain ya. Saya tidak tahu. Yang tahu Jawa sama Madura kalau di Surabaya. Misalnya keragaman lain apa? Contoh keragaman sosial budaya ditemukan di daerahmu. Kalau di sini ada paguyuban penari, paguyuban ludruk. Di Surabaya ini karena kesenian daerah yang ada di Surabaya adalah seni ludruk, ada paguyubannya, ludruk. Terus karawitan, ya banyak juga di daerah Surabaya sini, paguyuban ludruk, karawitan, macam-macam, ya. Oke, sebutkan manfaat. Ini kalian tambahkan sendiri ya, nomor 5. Dan kalian tanya pada orang tua kalian apa yang ada di daerah kalian. Sebutkan manfaat keragaman sosial budaya bagi masyarakat, misalnya untuk menarik wisatawan asing dalam negeri berkunjung dan lain-lain. Istilah kolom berikut ini. Yang manfaat keragaman sosial budaya menarik minat wisatawan asing dalam negeri untuk berkunjung. Terus ada beragamnya produk ekspor. Misalnya batik ya, itu beragam sekali. Terus kemudian beragamnya budaya, Nah, ini akan apa yang bisa beragamnya budaya untuk menarik wisatawan sudah ya, menarik wisatawan, membuat produk ekspor, terus apa lagi kira-kira yang manfaat keragaman sosial budaya, mempererat persatuan ya, memupuk kebanggaan nasional, membanggakan ya, kita bangga punya keberagaman, memupuk kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Bangga dong kalau Indonesia mempunyai banyak sekali keragaman budaya ya. Terus kemudian keragaman yang kita memiliki adalah kuliner, ya, keragaman masakan. Jadi setiap daerah mempunyai masakan andalannya masing-masing. Soto Lamongan, ya, misalnya rujak cingur Surabaya, sehingga nggak bosan. Ya, keragaman masakan. Ya, manfaat keragaman sosial budaya lain adalah kita bisa makan masakan yang berbeda-beda. Ya, oleh-oleh, keragaman oleh-oleh. Jadi kita nggak bosan hidup di Indonesia ini. Kita ke Kediri oleh-olehnya apa? Tahu Kediri. Kita ke Lamongan oleh-olehnya apa? Di Lamongan ada otak-otak Bandeng. Kita mau ke Bandung oleh-olehnya adalah makanan itu peyem. Itu kita mau setiap daerah punya masakan khasnya sendiri-sendiri. Jadi kita lebih berbahagia hidup di Indonesia ini karena bisa merasakan masakan yang berbeda-beda. Pada pertemuan sebelumnya, kelompokmu sudah mulai membuat rancangan layanan iklan masyarakat tentang pentingnya keragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Buatlah naskah untuk iklan kelompokmu dengan menentukan judul iklan beserta tokoh-tokohnya. Durasi iklan adalah 2-4 menit. Pastikan menggunakan tokoh yang berasal dari keberagaman yang dapat kamu temui di lingkungan sekitarmu. Gunakan kalimat bahasa Indonesia dan baik santun. Iklan layanan masyarakat keragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Judul iklan, misalnya judul iklan apa? Kita ambil dari sini, keragaman makanan ya, Mister. Judul iklan adalah masakan Nusantara, Tokoh dalam iklan misalnya Brodin. Brodin ini adalah nama khas atau markasan ya, ini adalah nama khas dari Madura ya, markasan. Atau Brodin itu kadang-kadang dari Madura. Naskahnya misalnya Brodin sedang ini mencicipi, memperkenalkan masakan masakan asli Madura. Jadi kalau kamu ke Surabaya, jangan lupa makan nasi bebek.
Kalau kalian nasi bebek bisa dipastikan penjualnya dari Madura karena nasi bebek adalah waduh ini masakan khas. Selain itu di Surabaya ini juga ada masakan namanya rujak cingur, ya. Rujak cingur. Cingur. Uh, Rujak cingur ini adalah masakan khas dari Surabaya. Selain rujak cingur di Surabaya ini yang khas adalah apa ya? Semanggi, namanya aja Semanggi Surabaya. Semanggi Surabaya. Ya. Bahkan ada lagunya, re ayo re, lagu-lagu dan tunjuknya, re ayo re, lagu-lagu bebarengan. Ayo ya gitu ada lagu yang ada rujak cingurnya juga di sini. Mangan tahu, bojo dicampur timur. Melaku-melaku lewat motong mbak toko. Oh keliru. Melaku-melaku lewat toko mbak motong. Sopo ngerti nasib awak lagi mujur, kenal anak sing total rujak cingur. Itu lirik yang mau saya cari. Ada unsur rujak cingurnya, memperkenalkan budaya lokal apa masakan khas Surabaya. Ya, kata kunci iklan ya masakan daerah ya, bunyikan masakan. Masakan daerah Surabaya. Ya, banyak dipengaruhi oleh sekitarnya. Di Surabaya ini banyak dipengaruhi oleh masakan dari Madura, Lamongan, dan Kediri. Kalau Madura di Surabaya yang terkenal yaitu tadi nasi bebek. Kalau dari Lamongan ada kalau dari Lamongan yang terkenal di Surabaya ini adalah soto. Nah, soto Lamongan. Kalau Kediri biasanya pecel. Selain Kediri, Madiun. Ya, Kediri atau Madiun ini pecel. Ini andalanya, pecel. Ya, dalam pembuatan iklan media elektronik diperlukan alat bantu yang adalah storyboard. Coba ya, storyboard berbentuk sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Dengan bantuan storyboard kita dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah dengan orang lain. Hal ini sangat penting agar setiap pihak berperan dalam membuat iklan memiliki pengertian yang sama dengan apa yang kita kehendaki. Misalnya ingin mempromosikan produk kuliner Surabaya, Ya, pertama apa? Di situ misalnya di Kia ya di Surabaya itu ada daerah khusus ya. Kia itu adalah banyak produk jajanan di sana. Pusat kaki lima ya, pusat kaki lima. Ya, di situ ada misalnya toko kita ini ya, Brodin ya, toko kita Brodin sedang jalan-jalan misalnya di jalan-jalan dia menemukan penjual rujak cingur terus berinteraksi bertemu dengan berbagai macam penjual di situ. Tanya-tanya ini daerah mana ini? Daerah Surabaya tentu saja ya. Nah, itu kalian ya coba ceritanya kalian bikin sendiri ya. Ini di awalnya saja saya berikan. Nanti kalau semuanya saya berikan ya kalian bekerja nanti ya. Oke, ini akan saya lanjutkan berikutnya. Kita geser sedikit di sini. Apakah aku sudah melakukan kerjasama dengan baik dengan kelompokku? Kalian duduk-duduk aja apa ikut kerja tadi ya? Apakah yang harus aku lakukan agar kerja kelompok menjadi lebih baik? Lani, menyatukan berbagai kalian memang sangat menarik. Bayangkan bagaimana kita jika tidak ada keragaman di dunia ini ya Siti. Betul sekali Lani. Namun menyatukan berbagai keahlian perlu konsentrasi yang tinggi loh. Misalnya bermain dalam sebuah band. Masing-masing anggota harus mampu berkonsentrasi akan menghasilkan nada yang harmonis. Ya, betul sekali kamu Siti. Manusia mampu berkonsentrasi apabila kebutuhan nutrisi dalam tubuhnya cukup, bukan? Ya, betul sekali. Sesibuk apapun kita harus menyempatkan diri untuk makan dan minum yang cukup. Dan jangan lupa istirahat yang cukup. Pembicaraan ini mengingatkan saya pada fungsi sistem pencernaan kita ya Lani ya. Ya, ingat sistem pencernaan lagi. Tubuh manusia merupakan asupan air putih yang cukup. Kurangnya asupan air putih dapat berdampak bagi kesehatan tubuh. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Tubuh manusia ini ya, tubuh manusia, ya kan ya, ini penting. Ya, ini 60-70% itu terdiri dari air. Sekitar segini itu terdiri dari air. Bayangkan,
kebutuhan air kita sangat tinggi. Yang di atas itu adalah material padat yang lain selain air. Jadi kita sangat membutuhkan air karena memang tubuh kita sendiri adalah terdiri dari air. Ya, nah, beberapa antara air putih ini manfaatnya adalah membuat sel-sel otak beberapa diantaranya kurang asupan air, kurangnya air putih ya, ini menyebabkan membuat sel-sel otak tidak aktif, menurunkan konsentrasi, menyebabkan halusinasi, menyebabkan infeksi kantung kemih, membuat kulit jadi kusam dan mengganggu fungsi ginjal. Ini adalah hal-hal buruk yang akan terjadi kalau kita kurang konsumsi air putih. Ingat ya, air putih, air bening itu penting sekali untuk tubuh kalian. Bersama dengan teman sebangkumu, buatlah ringkasan yang dilengkapi dengan gambar tentang dampak kurang asupan air putih bagi kesehatan tubuh. Gambarnya bisa seperti ini ya, 60-70% ya, sampai 7% manusia terdiri dari air. Hal ini yang akan terjadi bila kekurangan air ya, seperti itu. Kegiatan belajar manakah yang ingin sekali kamu ceritakan pada orang tuamu hari ini? Mengapa kamu ingin menceritakannya? Karena ingin menyenangkan atau karena kamu mampu menyelesaikannya? Jelaskan, ya coba kalian jelaskan sendiri. Kegiatan bersama orang tua, ceritakan suatu hal yang paling kamu sukai dan kamu kerjakan di sekolah hari ini ya. Kenapa selalu ada kegiatan bersama orang tua? Karena pemerintah ingin setiap anak itu dekat dengan orang tuanya. Kerjasama anggota tubuh penting untuk mendukung fungsi organ tubuh itu sendiri. Kerjasama juga dapat kita temui saat bermain bersama atau saat berkelompok. Tugas berikutnya, kamu diharapkan dapat bekerjasama dengan kelompokmu. Nantinya kamu juga bisa bekerjasama juga dengan kelompok lainnya. Dalam tugas kelompok ini, kamu dan kelompokmu akan melakukan survei lapangan di sekolahmu. Perhatikan langkah-langkah berikut dengan seksama. Bergabunglah kembali dengan kelompokmu dahulu pada saat kamu membuat poster sistem pencernaan beserta fungsinya. Ketua kelompok diharapkan dapat mengatur cara kerja anggotanya dengan baik. Pastikan semua anggota dapat porsi kerjanya masing-masing. Ya, ketua kelompok diharapkan mampu memberi pekerjaan sesuai dengan kemampuannya dan porsinya. Ya, suatu kelompok harus dapat menyurvei 10 responden dengan ketentuan responden sebagai berikut. Apakah sebatas siswa-siswi di sekolah? Apakah hanya menyurvei orang dewasa di sekolah? Apakah juga melibatkan orang dewasa di sekolah lain, di sekitar sekolah? Melibatkan keluarga-keluarga tinggal di sekitar sekolah atau di tempat tinggal kamu? Apakah survei dapat menyurvei? Apakah akan menyurvei aparat pemerintah daerah setempat? Apakah menyurvei puskesmas terdekat? Ya. Setelah menentukan responden, buatlah lembar kerja yang mencatat semua pertanyaan yang kamu tanyakan ya. Jadi di-scan dulu pertanyaan yang kamu tanyakan apa, biar tidak gelagapan nanti saat bertemu orangnya. Pastikan setiap anggota memiliki kertas kerja tersebut. Informasi yang diperoleh dari survei adalah seperti berikut ini. Jenis gangguan sistem pencernaan yang pernah dialami responden itu apa ya? Tindakan yang diambil setelah responden mengalami gangguan tersebut, seberapa parahkah gangguan yang dialami responden, apa penyebab gangguan sistem pencernaan yang dialami responden, coba bikin dalam sebuah pertanyaan ya. Sedalam apakah tingkat kesadaran responden dalam akan pentingnya menjaga kesehatan dan pencernaannya ya. Seberapa sering responden mengalami gangguan tersebut, tindakan apa yang diambil oleh responden agar tidak terserang gangguan tersebut. Ya, buatlah dalam sebuah daftar pertanyaan. Nah, nanti kalian tanyakan pada orang yang akan kalian survei. Sebelum kelompok kamu melakukan survei tersebut, sebaiknya kamu secara berkelompok mengulas kembali organ-organ sistem pencernaan dan fungsi tiap organ. Kalian dapat mengulang lagi video Pak Ali di penjelasan sebelumnya. Ya, siapa tahu ada yang lupa. Setelah selesai mewawancari responden, kembali ke kelas dalam melakukan diskusi kelompok. Buatlah rangkuman dan kesimpulan hasil survei dalam bentuk poster. Dengan supervisi guru, lakukanlah diskusi di kelas. Presentasikan kesimpulan hasil survei kelompokmu, mintalah pendapat kelompok lain. Ya. Hasil survei diketahui bahwa sekian orang ternyata pernah sakit mah sampai parah misalnya ya. Nanti kalian bikin ini adalah formnya, kesimpulannya apa dan hal yang perlu ditindaklanjuti apa. Apakah memang perlu dikasih iklan layanan masyarakat? Ternyata banyak masyarakat yang tidak paham menjaga lambungnya sendiri misalnya. Kerjasama yang baik menghasilkan hasil yang maksimal. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah membuat naskah tentang keberagaman sebagai modal pembangunan bangsa. Pada pertemuan kali ini, kita akan menentukan perlengkapan pendukung iklan yang akan kita buat untuk mendukung iklan yang kita. Perlengkapan pendukung iklan bermacam-macam terpadu pada iklan yang akan kita buat. Perlengkapan contohnya sapu untuk kebersihan atau kemucing ya. Ya,
Selain itu kostum ya atau pakaian. Kalau kalian memerankan guru, kalian harus berpakaian seperti guru. Kalian memerankan tukang becak, harus berpakaian seperti tukang becak. Jangan dibalik ya. Nah, ini penting sekali untuk mendukung iklan kalian agar terlihat bagus. Berhati-hatilah menggunakan naskah dan sesuaikan akting dengan sketsa gambar berdasarkan naskah atau storyboard. Gunakan perlengkapan pendukung untuk menunjang penampilanmu. Bersiaplah untuk penampilan atau perlengkapan pendukung ini disebut juga properti. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Pastikan bahwa saat tampil dirimu melakukan kontak mata dengan penonton, ya. Jadi jangan seperti ngomong sendiri, tidak menutupi pandangan mata penonton, menggunakan suara yang lantang, intonasi yang jelas serta ekspresi yang sesuai. Ya kalau sakit perut ya aduh sakit gitu, jangan aduh sakit, jangan gitu ya. Menggunakan bahasa tubuh yang baik, penuh percaya diri. Keragaman tidak menghalangi sebuah bentuk kerjasama. Malah sebaliknya, keragaman justru semakin memperkuat kerjasama. Indonesia sangat kaya, ya, keberagaman budaya antara lain terlihat pada keberagaman seni rupa daerahnya. Batik saja dari macam-macam daerah, ya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia antara lain ada seni batik, ukiran, anyaman. Karya seni rupa di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh kreativitas seniman di daerah masing-masing tersebut. Ya, di sini keragaman tidak mengalami sebuah bentuk kerjasama. Tidak boleh ya, keragaman itu justru akan membuat sebuah kerjasama lebih berwarna. Malah sebaliknya ya. Keragaman justru semakin memperkuat kerjasama. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya. Antara lain terlihat pada keragaman seni rupa di daerahnya. Karena seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia antara lain ada batik, ukiran, anyaman, serta karena seni rupa daerah memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh kreativitas senaman yang membuatnya. Budaya daerah setempat, ya, misalnya tadi di Lampung mungkin banyak pelaut, akhirnya batiknya yang menceritakan tentang laut, ya. Ketersediaan alat atau bahan baku, teknik yang dipakai, fungsi yang benda yang dibuat, serta unsur keindahan. Ya, karya seni rupa yang disebutkan di atas merupakan contoh seni karya pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Seni kriya batik ya telah lama dikenal di Nusantara. Cara dan teknik pembuatan batik ternyata memiliki kesamaan hampir seluruh wilayah di Indonesia. Yang membedakan adalah penggunaan warna serta motifnya. Kalau alatnya sama, ya, cari tahu alat serta bahan yang diperlukan untuk membuat batik malam atau lilin parafin ini butuhkan. Yang dipegang ini adalah canting, ya, canting, ya. Terus tentu saja membutuhkan pemanas, ya. Di bawahnya di sini ada panci untuk tempatnya malam, ya, panci. Terus ini ada pemanas, tungku. Ya, setelah dikasih malam ada pewarna. Ya, terus kemudian tentu saja di dalam pada waktu pewarnaan ini membutuhkan ember. Ya, untuk tempat cairan pewarna tersebut. Ya. Berikut ini adalah beberapa motif batik Nusantara. Ada motif batik Parangkusumo. Salah satu contoh batik Pekalongan ini, motif batik Cirebon ya, Megamendung, batik Yogyakarta, ceplok ya. Ceplok ini kok seperti parang rusak mirip ya. Ceplok ya ternyata. Nah, teknik pembuatan batik terbagi atas 3, yakni teknik tulis menggunakan canting ya sebagai alat pembuat motif. Teknik cat menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik dan cetak atau sablon. Selain memiliki teknik pembuatan batik, ya, motif batik juga menyimpan makna tersendiri. Misalnya motif batik Parang Rusak yang memiliki makna pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara mengendalikan diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Dalam selembar kertas 4A, buatlah sebuah rancangan motif batik. Selain contoh-contoh motif batik Nusantara di depan, kamu juga menggunakan contoh motif di bawah ini sebagai sumber inspirasimu. Kamu juga bebas membuat kreasi motif batikmu sendiri. Pastikan satu lembar kertas batik tersebut dipengaruhi oleh motif batik dan warnanya dengan rapi. Kalian boleh bikin motif buah naga, boleh mau motif mawar melati atau sulur-sulur seperti ini, terserah.
Ya, motif suriken boleh ya, terserah kalian suka apa. Kalau bisa yang asli Indonesia, ya motif Garuda Pancasila misalnya. Ya, apa kesulitan kamu menghadapi ini? Kesulitan ini membuatmu tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan gurumu. Apa yang kamu lakukan mengatasi kesulitan itu? Ya, yang jelas kalian harus pantang menyerah ya. Kegiatan bersama orang tua, bacalah laporan hasil survei gangguan sistem pencernaan yang kamu buat di sekolah, mintalah orang tuamu untuk memberikan pendapat, komentar tentang pekerjaan tersebut ya. Keragaman sangat sering kita temui dimanapun kita berada. Bahkan pada makanan yang kita makan pun terdapat keragaman. Ya, setiap makanan mengandung vitamin dan zat yang berbeda serta penting bagi tubuh. Tentunya tidak seimbang jadinya jika terus-menerus mengkonsumsi protein atau karbohidrat saja. Jadi makanan ada protein, ada karbohidrat, ada lagi apa lagi yang tadi saya sebutkan tadi, vitamin. Nah, ada lagi yang belum tadi, mineral. Ya, belum saya sebutkan tadi, mineral dan serat. Ya, serat. Ya, jadi beragam, semua harus kita konsumsi. Kita perlu mengkonsumsi makanan yang beragam untuk pemenuhan gizi tubuh kita. Ternyata keragaman memerlukan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Bukan sosial juga aja, makanan juga. Ya, sama-sama menghasilkan vitamin C. Kita kalau makan jeruk aja bosen toh. Kita kadang makan anggur, kadang makan buah kiwi. Biar apa? Keberagaman itu membuat cita rasa. Ya, keberagaman justru semakin memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Keberagaman merupakan modal pembangunan bangsa. Ini adalah tema layanan iklan masyarakat yang kita sudah rencanakan sejak pertemuan sebelumnya. Kali ini adalah kesempatan kita untuk menampilkannya di depan kelas. Sebelum tampil di depan kelas, pastikan beberapa hal berikut. Menggunakan suara yang keras dan lantang. Ya, artikulasi yang jelas, ngomongnya harus jelas dan tidak menggumam. Jangan itu ya. Harus lantang. Menggunakan kotak mata dengan penonton, ya tidak menghalangi pandangan mata penonton, tampil penuh percaya diri, menggunakan perlengkapan pendukung atau properti, ya menjadikan sketsa gambar sesuai naskah sebagai pedoman berakting dan hafal dengan naskah yang dibawakan. Jangan sudah di depan panggung baca lagi, wah kalau bisa hafal ya. Kalau memang sangat lupa, kalian improvisasi aja, yang penting intinya sama. Saksikanlah layanan masyarakat yang ditampilkan dalam kelompok lain. Isilah kolom berikut ini setelah kamu menyelesaikan penampilan teman-teman. Ya, kelompok kata kunci dalam iklan apa, contoh keberagaman dalam iklan apa, ya kalian menilai, belajar menilai. Terus, kemudian refleksi, apakah aku sudah memberikan kontribusi bagi kelompokku? Ya, coba kalian pikirkan sendiri. Kalian sudah memberi kontribusi tidak? Apakah aku sudah menampilkan iklan kelompokku dengan penuh percaya diri? Apakah aku akan melakukan apakah yang aku lakukan agar kerja kelompokku menjadi lebih baik lagi ke depannya? Manakah yang lebih baik, bekerja sendiri atau bekerja dalam sebuah kelompok? Berikan pendapatmu. Ya, ini murni pendapat kalian ya. Ya, berarti dalam sebuah kelompok dalam sebuah kelompok kita dihadapkan dengan keanekaragaman. Perbedaan pendapat pasti terjadi, tetapi bekerja sama dalam keberagaman mengajarkan kita untuk toleransi. Apakah kelebihan bekerja seorang diri? Tentu saja kalian lebih bisa memutuskan secara mandiri ya, membuat keputusan mandiri, membuat keputusan lebih cepat. Ini yang kalau keuntungannya bekerja sendiri ya. Memutuskan sesuatu tidak akan dibantah orang lain. Kalau kelompok, itu pasti ada yang pro dan kontra. Tapi ada juga kelebihannya. Kekurangan bekerja sendiri akan mungkin kekurangan ide, mungkin ya, kurang ide, bosan. Ya, ini adalah kalau sendiri. Ya, yang lain kalian isi sendiri ya. Apakah kelebihan bekerja dalam sebuah kelompok? Kelebihannya banyak ide, lebih seru. Karena kita dikelilingi oleh banyak orang, ya. Sebutkan kekurangan bekerja dalam kelompok, banyak pikiran lebih susah mengambil keputusan atau lebih lama, ya keputusannya lama karena setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing, ya keputusan diambilnya pasti lebih lama. Ya, tapi lebih matang kan, lebih banyak ide.
keragaman corak batik Nusantara merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik yang beragam motif dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikannya sendiri, tapi juga syarat dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Batik tidak hanya berasal dari satu daerah, misalnya Pulau Jawa, namun batik juga berasal dari daerah lain. Ciri khasnya masing-masing, batik Bali, ada batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, batik Halmahera, batik Papua. Semua punya kualitasnya masing-masing, punya kearifan lokalnya masing-masing ya. Pada pertemuan sebelumnya kamu sudah membuat motif batik selembar kertas sampah. Jika belum selesai dengan pewarnanya, selesaikanlah pekerjaanmu, cari tahu tentang makna motif batik yang kamu buat. Jika motif batik tersebut merupakan hasil karyamu sendiri, jelaskan pula makna motif terkandung di dalamnya. Kalian sendiri yang tahu maknanya karena kalian yang membuatnya. Ide sendiri, kalau ide itu nyontoh dari daerah lain, coba apa makna ya, pesan moral yang ingin disampaikan, seperti parang rusak tadi ya. Setelah selesai, presentasikan hasil karyamu di depan kelas. Sebutkan teknik-teknik dalam pembuatan batik ya. Tadi ada teknik apa? Ada teknik dengan menggambar, dengan canting, ya. Ada teknik cap, dengan cap atau stempel, ada teknik sablon. Ya, jadi macam-macam. Mungkin sekarang ada teknik lagi digital printing. Ya, tambah teknik lagi ya, teknik digital printing. Jadi kalian mendesain di komputer lalu di print. Ya. Kemudian sebutkanlah macam-macam motif batik Nusantara. Di sekitar sini aja sudah ada motif batik Madura. Batik Madura. Ada motif Kediri. Nah, ini ada loh ya. Bukan hanya yang sudah terkenal aja ya, maksudnya sudah mainstream ya, seperti motif batik Kalongan, motif batik Solo, Jogja, Semarang, apalagi tadi yang disebutkan ada motif Cirebon dengan ini ya, awannya Cirebon, macam-macam ya motif batiknya. Apakah manfaat keragaman budaya bagi bangsa Indonesia? Ya, manfaatnya salah satunya adalah memiliki produk yang beraneka ragam, memiliki produk yang beraneka ragam. Ya, produk apa? Bisa melalui batik, bisa kuliner, ya, bisa kesenian, musik misalnya. Indonesia punya gamelan, Indonesia juga punya karawitan ya. Gamelan sendiri macam-macam, ada Jawa Timuran, Jawa Tengah, model seperti Bali ya, itu macam-macam ya. Belum lagi kita punya seni musik keroncong misalnya ya, itu khas Indonesia itu keroncong ya, bisa gamelan, bisa keroncong, dangdut ya, ini khas Indonesia dangdut ini banyak diminati juga di luar negeri. Terus ada dangdut pun macam-macam, ada dangdut koplo. Wah, itu produk Indonesia itu ya. Ya, asik-asik, jos. Ya, itu ada ciri-ciri dangdut koplo itu. Tuliskan hal-hal besar yang kamu pelajari hari ini, buatlah dalam bentuk ringkasan. Ya. Bersama dengan orang tua kamu, bukalah kembali catatan dalam bukumu, buatlah kartu informasi tentang ringkasan tentang topik-topik yang telah kamu pelajari selama seminggu. Gunakan ringkasanmu untuk mengingat kembali apa yang telah kamu pelajari sebelumnya. Ini adalah akhir dari video kita. Kita akan ketemu lagi dalam subtema yang terakhir ya. Kita ini hari ini belajar subtema yang ketiga. Masih ada satu subtema lagi, yaitu karyaku prestasiku. Jadi kalian tunggu saja untuk update video berikutnya. Untuk kali ini sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.